Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Trans Semarang Koridor 4 dari stasiun Semarang Poncol menuju ke Simpang 5, Balai Kota, kemudian berakhir ke Gumaya Tower. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Ini aku berjalan kaki dulu keluar dari stasiun Semarang Poncol. Berbeda dengan yang kemarin, ini aku harus menyeberang jalan dulu karena naiknya itu Trans Semarang Koridor 4 sama hanya saja ke arah Cangkiran, transit dulu di Balai Kota. Nanti di Balai Kota aku harus naik Koridor 4 lagi tetapi ke arah Tawang. Jadi meskipun sama-sama menggunakan koridor 4, tetapi harus transit dulu. Unik ya, ini salah satu keunikan Trans Semarang. Di depan itu adalah halte Trans Semarang koridor 4 yang ke arah Tawang. Jadi aku naik dulu ini yang menuju ke arah Cangkiran. Ya nanti langsung dari kota ya, Pak. Oh, bukan naik yang koridor 4 bukan ya, Pak? Ya naik koridor 4, nanti transitnya dari kota ya arah. Oh, Banyuwangi. Ya Gunung Pati. Oh, Gunung Pati. Ini ada penumpang yang baru turun dari kereta, satu kereta dengan aku tadi, bingung akan menuju Gunung Pati. Harusnya dia tuh bisa menggunakan koridor 4, transit di Gunung Pati, lalu menggunakan feeder yang aku naiki kemarin. Tetapi karena kurang informasi, dia tanya dulu kepada kepada petugas Trans Semarang. Nah, ini bisnya sudah datang, ternyata sudah penuh oleh penumpang. Ini hampir semua penumpang akhirnya bisa dimasukkan ke dalam busnya meskipun harus berdesak-desakan karena saat aku naik itu menunjukkan pukul jam 5 sore waktunya orang-orang pulang. Nah, ini aku sudah berada di halte Balai Kota. Tampak suasana sangat ramai sekali oleh para penumpang yang akan melaju ke berbagai daerah di Kota Semarang. Sebetulnya aku tadi langsung saja menuju ke pintu koridor 4, tetapi karena terlalu banyak orang, jadi aku bingung di mana pintunya. Orang-orang Semarang itu masih gemar menggunakan transportasi umum. Terbukti di halte Balai Kota ini itu suasana sangat ramai sekali ya, penuh dengan orang-orang yang akan menggunakan Trans Semarang. Untungnya di sini itu ada petugas mbak-mbak yang tadi mengenakan seragam berwarna biru menjelaskan di mana mereka harus naik atau menggunakan bus yang mana. Jadi keberadaan mereka sangat membantu sekali. Untuk naik itu para penumpang harus menunjukkan jari bahwa dia akan naik. Nanti kondektur di dalam bus akan menyuruh orang-orang di depannya memberikan jalan kepada orang yang akan naik dengan menunjukkan jari mereka. Akhirnya tadi setelah aku menunjukkan jari, ini masuk ke bus Trans Semarang koridor 4 menuju Tawang.
Bus ini kurang diminati atau memang tidak banyak orang yang naik, jadi cukup lega dibandingkan koridor 4 yang ke arah Cangkiran. Bus melaju ini ke arah Tugu Muda, lalu nanti ke arah Simpang 5 sebelum nanti menuju ke arah Stasiun Tawang. Perlu untuk diketahui sebelum kita memutuskan untuk menggunakan Trans Semarang, terutama jika kita bukan orang Semarang, adalah mempelajari peta integrasi transportasi di Kota Semarang. Peta ini bisa kalian lihat pada akun Instagram Transport for Semarang atau bisa juga pada aplikasi Trans Semarang. Jika masih belum jelas, silakan untuk mengirimkan pesan atau DM di Instagram Trans Semarang. Mereka akan membalas dengan cepat rute mana atau bus mana yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan kita di Kota Semarang. Memang jika dibandingkan dengan menaiki angkutan berbasis aplikasi, menaiki transportasi umum seperti Trans Semarang ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga harus memutar. Tetapi jika kita lihat keadaan jalanan yang mulai macet, maka kita juga turut membantu untuk mengurangi kemacetan. Selain itu, kita juga bisa menghemat pengeluaran kita karena harga tiket sekarang itu hanya Rp4.000 bandingkan dengan harga aplikasi pada ojek online, yaitu bisa lebih dari Rp10.000. Makanya kalau masih ada waktu, masih bisa ada kesempatan, bisa jalan kaki, lebih baik kita menggunakan Trans Semarang. Kalau saya perhatikan lagi, rute koridor 4 Trans Semarang yang menuju Cangkiran itu adalah rute yang paling banyak diminati oleh warga. Tetapi kalau saya lihat itu jumlah armada busnya itu lebih sedikit dibandingkan rute lain. Semoga saja nanti Trans Semarang bisa menambahkan bus pada rute koridor 4 ini dan juga memperpanjang waktu operasionalnya. Karena kalau saya lihat itu masih banyak pengelaju dari arah pusat kota Semarang, dari Poncol, dari Balai Kota, atau dari daerah lain itu yang banyak menggunakan koridor 4 tadi.
Nah, tadi kita sudah berada di shelter Simpang 5. Di sini ada seorang mbah-mbah yang membawa barang dengan jumlah banyak yang dibantu oleh kondekturnya untuk masuk. Dari Simpang 5, kemudian kita akan menuju ke arah Jalan Gajah Mada. Sebentar lagi aku akan sampai di halte Gumaya atau Portable Gumaya untuk menuju ke arah penginapan. Trans Semarang itu memiliki beberapa halte besar yang digunakan untuk transit. Yang paling besar tadi itu Balai Kota, lalu ada Simpang 5, lalu Udinus, Elizabeth, dan beberapa halte yang lain. Jadi kalau kalian ingin transit, pastikan di halte-halte tersebut ya. Ini kita sudah berada di sekitar Jalan Gajah Mada. Di sini itu merupakan kompleks dari perhotelan ya. Banyak sekali hotel-hotel penginapan yang ada di jalan ini. Nah, di sini juga ada beberapa halte atau portable Trans Semarang. Tetapi tidak ada petugasnya. Dan beberapa di antaranya itu tertutup oleh bangunan lain atau oleh pohon. Jadi kalau kita ingin naik itu biasanya harus naik dari pintu depan, bukan dari pintu samping. Nah, seperti tadi itu ada mbak-mbak yang hamil besar ya. Jadi dia awalnya ingin naik dari pintu samping karena dikiranya itu dari pintu samping. Tetapi kalau dilihat itu cukup susah dan berbahaya kalau dia harus melompat untuk masuk ke dalam bus Trans Semarang. Ini kita sudah sampai di halte SMK atau SMA Teresia ya. Sebentar lagi kita akan sampai di halte Gumaya. Ini akhirnya aku sampai di halte Gumaya dan harus keluar dari pintu depan karena pintu samping itu terhalang oleh beberapa mobil, jadi tidak bisa. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.